Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pembuatan masker dan face shield dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Di sini kami bertiga memperkenalkan diri. Yang pertama ada nama Teguh Santoso, terus ada Noval Ajis Widianto, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Itu. Di sini terdapat ada di slide pertama yaitu ada global issue, di mana di sini terdapat ada grafik di mana naik turunnya tentang virus atau bisa disebut dengan COVID-19, yang dimana kita sudah istilahnya itu ada tentang grafik di mana naik turunnya virus tersebut. Lanjut tuh. Di sini ada background of this project. Pada tahun 2019 dunia terdampak pandemi yang dinamakan dengan virus corona yang sangat berdampak pada kehidupan manusia. Penyebaran virus yang sangat cepat menyebar melalui saluran pernapasan, membuat seluruh masyarakat membutuhkan yang namanya dengan masker agar dapat meningkatkan signifikan. Dengan demikian, masker menjadi sarana dalam menghambat dan mencegah penularan virus COVID-19. Dan masker pada umumnya yang kita kenal adalah masker medis yang bisa digunakan tenaga medis. Namun seiring berjalannya waktu, desain masker terus berkembang dan mengalami pembaruan dengan sebagai inovasi desain yang dapat lebih menarik dari aspek tampilan, fungsional. Demikian hal tersebut menjadi latar belakang proyek kelompok kami, yaitu masker multifungsi. Lanjut tuh. Di sini ada prototype desain. Nah, di sini prototipe desainnya itu terdapat ada masker medis dan sebelahnya itu ada face shield. Maka kita akan menggabungkan di mana masker medis dan face shield menjadi satu agar tidak ibaratkan tidak ribet. Jadi kita mendesain secara simpel, yaitu masker medis dan face shield kita jadikan satu. Mungkin improve desainnya sudah ada di tampilan, yang di mana masker tersebut menjadi lebih simpel dan tidak ribet, dan tidak terjadinya sesak napas ataupun lebih lancar pernapasan. Oke, lanjut. Baik, mungkin di sini akan dijelaskan oleh Teguh Santoso tentang need identification. Oke, terima kasih Ki. Untuk need identification atau identifikasi kebutuhan, yang pertama kita melakukan langkah untuk menganalisis survei ya, dengan pertanyaan. Yang pertama itu apakah ada masker yang multifungsi, yang kedua itu masker seperti apa yang nyaman, kemudian yang ketiga adalah bahan dan desain yang kekinian, yang keempat variasi masker yang menarik, yang kelima masker yang aman dan nyaman. Dan pernyataan dari pelanggan meminta untuk masker yang mudah dipakai, masker dengan bahan yang nyaman, masker yang bisa
baik secara fungsinya, terus tampilan menarik, kekinian, dan nyaman. Nah, dari interpretasi kebutuhan itu, kita simpulkan menjadi 3, yaitu masker yang multifungsi, masker yang kekinian dan inovatif, kemudian mudah digunakan, aman, dan nyaman. Nah, dari situ kita bagi lagi, dipecah dalam beberapa subgroup. Yang pertama, yaitu A1 sampai A3, A4 sampai A6, B1 sampai B3, B4 sampai B6. Kemudian dari A1 sampai A6 ditarik kesimpulan, yaitu A14 bahan masker yang nyaman, A25 masker yang multifungsi, A36 tampilan yang menarik. Nah, untuk B ditarik kesimpulan, yaitu B14 mudah disimpan, B25 masker yang aman, B36 mudah digunakan. Kemudian dari matriks kebutuhan tadi, itu kita ambil datanya dengan nilai bobot 1 sampai B36, kemudian nilai bobot itu dinormalisasi dan diperoleh tingkat kepentingan, yaitu terlihat pada tabel yang warna kuning. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut, A14 itu menduduki posisi ketiga untuk bahan masker yang nyaman, A25 itu menduduki posisi kelima untuk masker yang multifungsi, kemudian A36 menduduki posisi keempat dari kebutuhan, yaitu tampilan menarik, kemudian B14 menduduki peringkat kedua dari segi mudah disimpan, kemudian B25 menduduki posisi kelima, yaitu masker yang aman, dan B36 menduduki peringkat ke-1 untuk masker yang mudah digunakan. Nah, ini adalah prototipe desain yang kita plot, yaitu bagaimana menyatukan masker dan face shield. Nah, ukuran dari shieldnya itu yaitu 6,5 cm, kemudian ada air ventilator, dan lebar maskernya itu 17,5 cm. Kemudian ada filter suction di dalam masker itu yang bisa diganti, dan lebarnya itu 9,5 cm. Kemudian ada interlock untuk seal dan maskernya, sehingga bisa dibongkar dan bisa dipasang sesuai kebutuhan. Kemudian ada tali maskernya. Nah, berikut adalah preview desainnya. Kurang lebih seperti ini desain yang kita plot, dan previewnya bisa tampak jelas. Nah, untuk marketing konsep akan dijelaskan oleh Noval Ajis Widianto. Marketing konsep, strategi pemasarannya akan kita gunakan adalah dengan memberikan kualitas sebaik mungkin, sehingga masyarakat yang menggunakan produk tidak kecewa dan akan menceritakan pengalaman yang baik dalam menggunakan produk kami ini pada orang lain, sehingga nilai-nilai yang kita miliki dapat dituturkan dari mulut ke mulut. Selain itu juga kami akan menyebarkan pengembangan produk kami ini ke media sosial agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk menggunakan produk yang kami kembangkan ini. Target pemasaran kita adalah tenaga medis, pedagang kaki lima, pelajar atau mahasiswa, guru atau dosen, dan karyawan perkantoran. Strategi promosi yang kami gunakan melalui media sosial internet dan membuat masyarakat yang mengiklankan dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan layanan kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.